Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita hari ini berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang kelas 5 SD. Nah, bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Tentunya teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersemangat belajar. Tentunya tidak lupa teacher juga berharap semoga keluarga anak-anak teacher, mama, papa, dan keluarga-keluarga yang lainnya juga dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak semua, apakah murid-murid teacher sudah mengikuti kebaktian di rumah masing-masing? Nah, teacher berharap kalian tidak lupa untuk membacakan parita-parita melalui panduan yang teacher berikan. Ya, sekarang kita akan kembali belajar seperti biasa. Nah, teacher akan review sedikit ya di pelajaran kita sebelumnya. Pelajaran sebelumnya kita mempelajari bagaimana petapaan keras dari petapa Gautama. Petapa Gautama menyiksa diri dengan cara makan hanya segenggam biji-bijian. Nah, kemudian lalu dia tersadar bahwa jika dia tubuhnya tidak sehat, tubuhnya sakit, maka dia tidak akan mencapai kesucian, tidak bisa konsentrasi untuk bermeditasi. Nah, ini memberikan makna kepada kita bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dengan tubuh kita yang sehat, kita bisa banyak berbuat baik. Nah, petapa Gautama pada akhirnya menerima derma makanan nasi susu dari Sujata ya, karena beliau telah sadar bahwa dengan tubuh yang kurus kering, sakit, bisa-bisa beliau tidak bisa konsentrasi untuk meditasi, malah akan meninggal dunia. Nah, akhirnya beliau menemukan jalan yang kita sebut dengan Jalan Madhya. Apa itu Jalan Madhya? Jalan Madhya mungkin lazim juga kita sebut dengan jalan tengah. Tapi bukan berarti jalan di tengah-tengah. Ada jalan, terus kita jalan di tengah-tengahnya, bukan begitu ya. Jalan tengah atau Jalan Madhya artinya adalah kita tidak terlalu menikmati kesenangan duniawi, ya, tidak terlalu bersenang-senang, tidak terlalu berfoya-foya, tidak terlalu makan makanan yang enak-enak saja, tapi juga tidak menyiksa diri. Nah, itulah yang disebut Jalan Madhya. Jadi kita makan seperlunya, secukupnya untuk menjaga kesehatan kita misalnya. Dalam hal berpakaian, dalam hal kehidupan sehari-hari ya, teacher contohkan, misalnya kita ke wihara, kita jangan berpakaian yang sobek-sobek, karena teacher yakin kalian masih punya pakaian yang layak pakai, yang masih bagus. Tapi bukan berarti harus ke wihara dengan baju yang baru, dengan baju yang selalu bagus, dengan baju yang mahal, tidak begitu. Tapi kita memakai pakaian yang layak pakai, yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itulah contoh dari Jalan Madhya. Mungkin banyak contoh-contoh lainnya yang mungkin nanti kalian bisa temukan bahwa Jalan Madhya itu seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di materi pelajaran 2, judulnya tentang mengalahkan Mara. Bukan marah, tapi Mara. Nah, siapa itu Mara? Baiklah, kita langsung saja tonton videonya. Oke, anak-anak, marilah kita lihat pelajaran kita di pelajaran 2. Judulnya mengalahkan Mara, bukan marah ya, Mara. Tidak pakai H. Nah, siapa itu Mara? Nah, mari kita lihat ceritanya. Nah, sebelum teacher masuk membahas pelajarannya, teacher akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengetahui perjalanan Pangeran Gautama ketika menjadi petapa. Yang kedua, mengetahui usaha keras petapa Gautama dalam petapaan. Yang ketiga, mengetahui kebijaksanaan petapa Gautama dalam menemukan Jalan Madhya. Oke, selanjutnya teacher akan bacakan kisahnya.
Setelah mulai makan makanan padat, setelah mendapat derma makanan nasi susu dari seorang ibu bernama Sujata, Petapa Gotama masuk ke dalam hutan Gaya. Dalam hutan Gaya, Petapa Gotama menemukan pohon asata. Nah, pohon asata ini adalah sejenis pohon beringin ya. Ia duduk di bawah pohon itu. Petapa Gotama duduk bersila menghadap ke timur. Ia menyatakan tekadnya, walaupun hanya kulit, urat, daging, dan tulangku yang tertinggal, walaupun seluruh tubuh, daging, dan darahku mengering dan mengerut, aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sampai aku menjadi Buddha. Nah, pohon asata ini ya, sejenis pohon beringin ini itu di zaman sekarang karena disebut pohon Bodhi. Karena apa? Karena Bodhi artinya kesadaran. Nah, karena di bawah pohon asata itulah Petapa Gotama menjadi Buddha, maka kita umat Buddha sekarang menyebutnya dengan nama pohon Bodhi. Saat itu di kediamannya dewa jahat bernama Mara. Nah, jadi Mara itu adalah dewa jahat ya. Dewa jahat ini ya, Mara berseru, "Tak akan kubiarkan Siddhartha menjadi Buddha." Dengan menunggang gajah Giri Mekala yang bengis, dewa jahat itu datang bersama 10 pasukannya yang menyeramkan menuju hutan Gaya. Seluruh dewa dan satwa yang ada di hutan kabur terbirit-birit saat Mara datang dengan penuh kebencian. Nah, jadi Mara itu adalah dewa jahat atau kita sebut juga dengan setan penggoda. Mara berkata kepada Petapa Gotama, "Engkau amat kurus dan pucat, engkau hampir mati. Untuk apa engkau melakukan semua perjuangan ini? Jalan ini sungguh keras melelahkan," kata si Mara. Petapa Gotama sama sekali tidak tergoyahkan. Ia memiliki sifat sempurna yang menjadi perisai dan pedang untuk menghadapi seluruh pasukan Mara. Nah, perisai tahu ya, perisai itu seperti tameng ya. Kalau kalian nonton film-film perang, secara rasa kalian tahu ya perisai ya. Jadi Petapa Gotama sama sekali tidak tergoyahkan karena ia memiliki sifat sempurna untuk menghadapi seluruh pasukan Mara. Dengan penuh kemarahan, Mara berusaha menyingkirkan Petapa Gotama dengan angin topan. Namun saat angin itu mendekati Petapa Gotama, topan itu kehilangan daya dan terpencar ke segenap penjuru. Jubah Petapa Gotama sedikit pun tak bergerak. Gagal dengan topannya, Mara menyerang dengan hujan badai. "Akan kubuat dia tenggelam," seru Mara. Namun air hujan itu sedikit pun tidak membasahi jubah Petapa Gotama. Mara lalu menyerang dengan hujan bebatuan yang menyala dan asap mengepul. Namun saat mendekati Petapa Gotama, batu-batu itu berubah menjadi kuntum-kuntum bunga surgawi. Ia kemudian menyerang dengan hujan senjata beraneka jenis yang menyala-nyala. Namun senjata itu berubah menjadi bunga-bunga surgawi saat mendekati Petapa Gotama. Setelah gagal, Mara kembali menyerang dengan hujan batu bara yang menyala-nyala. Namun semua batu bara itu bercerai-berai dan berubah menjadi bunga surgawi. Mara lalu menyerang dengan abu panas yang menyala bagai api di angkasa. Namun semua abu panas itu jatuh di kaki Petapa Gotama bagai serbuk kayu cendana. Mara tetap menyerang. Ia menghujani Petapa Gotama dengan pasir panas yang membara dan berasap. Namun hujan pasir panas itu berubah menjadi hujan bunga surgawi yang berjatuhan di kaki bakal Buddha.
Mara lalu menyerang dengan hujan lumpur yang membara, menyala, dan berasap. Namun, hujan lumpur itu lagi-lagi berubah menjadi minyak surgawi. Mara lalu berpikir, aku akan membuat Siddhartha takut dan lari dari tempat duduknya. Kemudian muncul kegelapan yang sangat pekat, 4 kali lebih gelap dan pekat dari biasanya. Namun seketika kegelapan itu sirna, seperti gelap yang sirna oleh cahaya mentari yang bersinar dari tubuh Petapa Gotama. Mara tak mampu menyerang dengan berbagai senjata mautnya. Bersama pasukannya, Mara menggenggam sebuah cakram di tangan. Dengan menunggang gajah Giri Mekala, ia berseru, "Siddhartha, menyingkir dari tempat itu. Itu bukan tempat dudukmu. Tempat itu milikku," ujar si Mara. Dengan tenang Petapa Gotama menjawab, "Mara, engkau belum memenuhi 10 sifat sempurna. Demi kesejahteraan banyak makhluk maupun kecerahan, ini bukan tempat dudukmu, tapi tempat dudukku," ujar Petapa Gotama. Dengan murka, Mara menyerang dengan cakramnya yang dapat membelah pilar batu. Namun cakram itu berubah menjadi bunga surgawi bagai payung di atas kepala Petapa Gotama. "Mara, siapa yang menjadi saksi dermamu?" tanya Petapa Gotama. Semua pasukan Mara berseru riuh menjawab, Akulah saksinya." "Siddhartha, siapakah saksimu?" tanya Mara. Lalu Siddhartha menjawab, "Bumi adalah saksiku," jawab Petapa Gotama sambil menyentuh bumi. Nah, maksud di sini, Mara, siapakah yang menjadi saksi dermamu? Derma itu kalian mungkin tahu, derma artinya sama dengan dana. Nah, tapi di sini maksudnya adalah siapa yang menjadi saksi perbuatan baikmu, seperti itu kira-kira ya. Nah, Petapa Gotama lalu berkata, "Apakah engkau menyaksikan segala dermaku?" Ya, jadi Petapa Gotama bertanya kepada bumi sambil menyentuh bumi, ya. Bumi pun menggelegar bergetar seolah menjawab bahwa bumi adalah saksi bagi Petapa Gotama bahwa ia layak menjadi Buddha. Gajah Giri Mekala jatuh berlutut di depan Petapa Gotama. Mara dan seluruh pasukannya lari tunggang langgang berpencar ke arah berbeda, meninggalkan mahkota dan jubah mereka. Setelah itu, Petapa Gotama melanjutkan meditasinya hingga menjadi Buddha. Ya, jadi Petapa Gotama benar-benar tidak berdiri sebelum dia berhasil menjadi Buddha. Nah, seperti tekadnya tadi. Mara adalah makhluk jahat yang suka mengganggu Petapa Gotama. Ia selalu ingin membatalkan niat orang berbuat baik. Ia juga selalu merayu orang untuk berbuat jahat. Ya, jadi Mara itu adalah makhluk jahat. Kita juga memiliki Mara dalam diri kita. Mara yang merupakan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Ayo latih dirimu untuk mengalahkan Mara dalam dirimu. Nah, ini kalau anak-anak teacher ketika mau datang ke wihara, mau berbuat baik, misalnya tiba-tiba ada saja rasanya kok ada rasa kemalasan dalam diri kita, atau tiba-tiba mau ke wihara lihat TV, ada film bagus, rasa malasnya timbul ya. Nah, itulah yang disebut dengan Mara. Ada penggodanya siapa? TV. Nah, atau bisa jadi juga kita saat mau belajar
Nah, tiba-tiba ada adik yang sedang main game, ada suara-suaranya lagi. Nah, kita tergoda. Nah, itu juga marah. Bukan adiknya yang jadi marah, tapi gamenya yang jadi marah, jadi penggoda agar kita tidak jadi belajar, tidak jadi berbuat baik, tidak jadi kewihara. Nah, makanya kita harus melatih diri kita untuk mengalahkan marah di dalam diri kita. Mengapa Petapa Gotama sedikit pun tidak terluka saat diserang marah? Karena Petapa Gotama banyak melakukan kebajikan. Kebajikan itu ia lakukan sejak kehidupan sebelumnya selama berulang-ulang kali. Nah, dalam agama Buddha, kalian tentunya sudah tahu bahwa kita mengenal adanya tumimba lahir, kelahiran kembali. Nah, jadi Petapa Gotama ini di setiap kelahirannya dia telah melakukan kebajikan-kebajikan yang sangat banyak, sehingga dia dikatakan menyempurnakan 10 parami, 10 perbuatan baiknya. Nah, di pelajaran kelas 3, kalau kalian masih ingat, kita telah mempelajari tentang 10 kesempurnaan kebajikan tersebut. Nah, Petapa Gotama ini pernah terlahir sebagai Petapa Sumedha ya, dan pernah juga terlahir sebagai Pangeran Wesantara kalau kalian masih ingat ceritanya. Nah, selama itulah Petapa Gotama sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha telah melakukan banyak kebajikan secara berulang-ulang kali, sehingga saat menjadi Petapa Gotama, kesempurnaan kebajikannya telah lengkap, sehingga dia layak menjadi seorang Buddha. Nah, sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Baiklah anak-anak, kalian semua sudah selesai menonton video pembelajarannya. Nah, apa perasaan kalian saat mendengarkan cerita tentang Petapa Gotama yang mengalahkan Mara? Bukan berarti mengalahkan dengan perang, tapi hanya mengalahkannya dengan cinta kasih. Ketika Mara datang menyerang dengan senjata, dengan debu panas, dengan batu, semuanya berubah menjadi bunga-bunga surgawi. Nah, ini tentunya sangat menakjubkan. Teacher saat membaca ceritanya merasa, wow, ternyata Petapa Gotama begitu luar biasa, begitu hebat, bermeditasi dengan tenang sehingga mengalahkan semua mara penggoda. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, Mara, si dewa jahat atau setan penggoda ini masih ada, tapi tentu saja tidak berwujud benar-benar seperti setan, seperti yang menakutkan begitu. Tetapi bisa jadi Mara itu muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya ada orang yang tiba-tiba mengajak kita main ketika kita ingin belajar. Misalnya mamanya minta tolong, minta bantu, tolong dong ambilkan mama air misalnya. Nah, ketika itu ada saja teman dari luar, tetangga mungkin yang mengajak kita, hai, ayo kita main. Nah, kita tidak jadi menolong mama. Nah, itu juga salah satu perwujudan dari penggoda. Nah, penggoda apa? Menggoda kita untuk tidak jadi berbuat baik, tidak jadi membantu mama, tidak jadi belajar, tidak jadi kuwihara, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus memiliki perisai. Perisai apa? Perisai untuk mencegah kita berbuat buruk. Nah, kalau anak-anak teacher tidak tahu yang mana bentuknya perisai, nah di buku kita bisa lihat. Nah, ini kira-kira seperti ini perisainya. Perisai itu biasanya digunakan ketika orang mau perang, ketika musuh akan menyerang, itu ada seperti plat atau seng atau dari baja gitu, lalu ditaruh di tangan supaya ketika akan diserang ditangkis pakai perisai. Nah, seperti itu. Nah, tapi kali ini tentu saja kita tidak menghadapi perang. Perisai di sini gunanya untuk mencegah kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang tugas anak-anak teacher adalah menuliskan sebanyak mungkin tekad untuk mengurangi kebiasaan buruk. Misalnya
kalian memiliki kebiasaan buruk suka menyontek. Nah, kalian buat di situ, saya berjanji tidak akan menyontek lagi, seperti itu kira-kira. Atau misalnya kalian punya kebiasaan suka marah-marah mamanya. Nah, kalian bisa tuliskan di sana, saya berjanji tidak akan marah-marah lagi sama mama, atau saya berjanji akan berbakti kepada orang tua. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tuliskan sebanyak mungkin di dalam perisainya. Nah, jika buku kalian adalah buku pinjaman dari PC atau Kokonya yang terdahulu, kalian tolong buatkan saja gambar perisainya. Secara saya itu mudah saja di dalam sebuah buku kosong. Nah, lalu dituliskan seperti biasa, tekad untuk mengurangi kebiasaan buruk. Selanjutnya di halaman 29, 30, dan 31 ada evaluasi, dan teacher berharap kalian semua mengisinya dengan baik. Jika mendengarkan penjelasan teacher sebelumnya, teacher yakin semuanya bisa menjawab dengan sangat mudah dan lancar. Dan kalau misalnya lupa, kalian boleh baca bukunya atau boleh mengulang kembali video pembelajaran ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.